Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Tulkiftiah dengan NIM G1E121046. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai reaksi-reaksi alkohol. Baik, reaksi alkohol itu yang pertama ada reaksi antara alkohol dengan logam, natrium, logam kalium, magnesium, dan aluminium yang akan menghasilkan alkoksida logam dan gas hidrogen. Sebagai contoh, yaitu pada etanol. Etanol CH3, CH2, OH direaksikan dengan logam natrium, ya. Jadi H ini dia akan diganti dengan Na masuk ke sini, kemudian H ini dia akan membentuk gas hidrogen. Jadi pada etanol yang direaksikan dengan logam Na, maka dia akan menghasilkan natrium etoksida. Kemudian yang kedua ada reaksi oksidasi alkohol oleh oksidator KMNO4 atau kalium permanganat atau oksidator K2CR2O7, ya. Nah, reaksi oksidasi alkohol ini ada beberapa, ya. Pertama itu alkohol primer. Nah, alkohol primer itu adalah alkohol yang atom karbon yang mengikat OH itu dia mengikat satu atom karbon lain, seperti di sini contohnya. Ini alkohol primer, dia mengikat satu atom karbon lainnya gitu. Nah, alkohol primer ini apabila dioksidasi, dia akan menghasilkan alkanal, dan dioksidasi lagi dan dia akan menghasilkan asam propanoat. Nah, apabila ke kanan ya dia dioksidasi, maka sebaliknya apabila ke kiri dia akan mengalami reaksi reduksi gitu. Nah, contohnya ini ya pada alkohol primer yaitu pada 1 propanol. 1 propanol ya, ada 3, direaksikan dioksidasi dengan oleh oksidator K2CR2O7, maka dia akan menghasilkan propanal. Kemudian dioksidasi lagi oleh oksidator K2CR2O7, maka dia akan menghasilkan asam propanoat. Kemudian pada alkohol sekunder, itu apabila dioksidasi, dia akan menghasilkan gugus alkanon. Nah, alkohol sekunder ini apa? Yaitu alkohol yang dia atom karbon yang mengikat alkohol itu dia mengikat 2 atom karbon lainnya. Seperti ini alkohol sekunder, dia mengikat 2 atom karbon lainnya, CH3 dan CH. Di sini contohnya 3-metil-2-butanol dioksidasi, maka dia akan menghasilkan gugus alkanon, yaitu 3-metil-2-butanol, karena dia merupakan alkohol sekunder. Kemudian ada alkohol tersier. Nah, alkohol tersier ini dia tidak bisa dioksidasi. Kenapa? Karena pada alkohol tersier ini dia tidak mengikat atom hidrogen. Nah, sedangkan pada reaksi oksidasi itu dia terjadi pelepasan atom hidrogen, yang mana nanti atom hidrogen itu akan bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan air atau H2O ya. Jadi pada alkohol tersier ini dia tidak dapat dioksidasi karena tidak terjadi pelepasan atom hidrogen gitu. Karena dia tidak mengikat lagi atom hidrogen ya kan. Dia mengikat 3 atom karbon terus mengikat OH kan, gitu. Kemudian yang ketiga adalah reaksi esterifikasi. Nah, reaksi esterifikasi ini yaitu asam karboksilat. Asam karboksilat direaksikan dengan alkohol, ROH, maka dia akan menghasilkan ester. Ester ya, dan H2O gitu. Sebagai contoh yaitu ester ini alkil alkanoat ya kan. Nah, sebagai contoh ya pada asam butanoat. Asam karboksilat, asam butanoat. Butanoatnya ada 4 kan, 1, 2, 3, 4 gitu. Direaksikan dengan etanol, maka dia akan menghasilkan etil butanoat di sini ya. H ini dia diganti dengan C2H5. C2H5 masuk ke sini, kemudian H dan OH itu dia membentuk H2O. Jadi
etil butanoat CH3 nih etil 234 etil butanoat. Begitu pula dengan asam asetat. Asam asetat direaksikan dengan etanol, maka dia akan menghasilkan etil ini CH3 CH2 hidrogen di sini diganti dengan CH3 CH2. Kemudian H dan OH ini akan membentuk H2O sehingga dihasilkanlah etil, ini etil asetat gitu dan H2O. Kemudian ada reaksi alkohol dengan HX atau asam halida ya dan PX3 fosfor trihalida, PX5 fosfor pentahalida yang akan menghasilkan alkil halida. X di sini adalah unsur halogen. Nah, sebagai contoh ya, yang pertama itu reaksi alkohol dengan HX ya. Unsur halogen ini kan bisa F, bisa Br, bisa Cl begitu. Nah, di sini ROH, ini alkohol. Direaksikan dengan HCl, ini HX gitu kan. Dia akan menghasilkan alkil halida. Ini gus alkil, kemudian halidanya di sini kan misalnya X gitu kan. Maka di sini alkil halida. Kemudian H dan OH inilah yang membentuk H2O. Gitu. Kemudian begitu pula misalnya di sini ganti dengan Br begitu sama R gugus alkilnya, kemudian di sini diganti dengan Br apabila misalnya di sini Br gitu. Kemudian pada PX3 ini ya fosfor trihalida itu alkohol direaksi dengan PX3 maka dia akan tetap menghasilkan alkil halida di sini. Jadi RX H ya R dengan X ya, sehingga yang didapatkan itu adalah H, kemudian P dan O. Kemudian ini sudah disetarakan ya, jadi H3PO3, asam fosfit. Kemudian reaksi lagi antara alkohol dengan PX5 atau fosfor pentahalida. Didapatkanlah hasilnya yaitu alkil halida, X di sini RX, kemudian POX. Nah, sisanya adalah HX begitu. Kemudian yang kelima adalah reaksi alkohol dengan asam sulfat atau H2SO4. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama pada suhu lebih kurang 180 derajat Celcius, maka dia akan menghasilkan alkena. Sebagai contoh etanol, ya alkoholnya etanol, direaksikan dengan H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius, maka dia akan menghasilkan etena dan H2O. Di sini H2O, di sini H dan OH. Kemudian dia akan menghasilkan etena ya, kita lengkap. Kemudian yang kedua pada suhu lebih kurang 140 derajat Celcius. Dia dihasilkan eter atau alkoksi alkana. Eter itu kan alkoksi alkana. Nah, dia misalnya contohnya di sini ya CH3, CH2OH. Ya, kemudian direaksikan asam sulfat pada suhu lebih kurang 140 derajat Celcius, maka akan dihasilkan dietil eter begitu. Baiklah, hanya segitu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.